warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Herlina, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 bidang Bahasa Indonesia dengan NIM 2221869423109109 dari LPTK Universitas Siliwangi. Saya mengajar di SMP Plus Banjarsari, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 9 dengan materi unsur intrinsik teks cerita pendek. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar, kita harus baca doa dulu. Baca doa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Kemarin ada yang sakit siapa? Siapa? Tiara? Sudah sehat? Sehat ya? Sekarang kita belajar bersama lagi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi teks cerita pendek. Nah, ini adanya ya. Silakan siapa yang membaca? Saya Silakan Linda. mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca. Nah, jadi sekarang kita akan membahas mengenai KD yang pertama 3.5, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra. Itu khususnya cerpen. Unsur pembangun, apa itu unsur pembangun? Ada yang tahu? Unsur pembangun ada berapa? Ada berapa? Ayo, ini sudah lupa atau bagaimana? Unsur intrinsik, kemudian kedua unsur ekstrinsi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas unsur intrinsik. Kita menyanyikan satu buah lagu nasional terlebih dahulu ya, agar kalian lebih semangat untuk menumbuhkan rasa patriotisme kalian. Ya, semuanya berdiri. Jadi pandu
Ada yang tahu tema itu apa? Apa, Fitri? Ide cerita. Ya. Jadi tema itu merupakan ide cerita. Nah, ini pengertiannya. Ada yang membaca? Ayo angkat tangan. Silakan Sipa baca. Pengertian dari tema. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang percakapan dipakai sebagai dasar pengarang, mengubah sajak dan sebagainya. Nah, jadi tema adalah gagasan, pokok atau pokok pikiran atau dasar dalam cerita. Yang sekarang kita bahas adalah cerita pendek. Kemudian tokoh atau penongkohan. Siapa yang membaca? Silakan. Tokoh adalah orang yang menjadi pelaku dalam cerita fiksi atau drama. Adapun penongkohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku dalam novel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis data menunjukkan masing-masing tokoh mempunyai watak yang berbeda dan karakter yang berbeda pula. Nah, jadi tokoh merupakan peran yang ada dalam cerita. Kemudian alur. Silakan Tiara baca alur. Alur yaitu rangkaian peristiwa yang menggerakkan cerita untuk mencapai efek tertentu. Itu adalah alur. Nah, itu merupakan jalan cerita atau rangkaian peristiwa. Kemudian latar. Ayo Rani baca. Latar yaitu segala keterangan mengenai waktu, ruang, suasana dalam suatu Nah, jadi latar merupakan mengenai waktu. Ya, misalnya sekarang kita waktunya pukul berapa? Pukul 9. Jadi siang hari ya. Berarti waktunya di siang hari. Kalau misalnya malam hari berarti waktunya malam hari. Suasananya seperti apa? Ya, misalnya suasananya senang, gembira, atau sedih. Ya, itu termasuk ke dalam latar. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang atau dalam padanan bahasa Inggris disebut point of view merupakan salah satu unsur intuisi membangun cerita. Sudut pandang atau point of view dalam cerpen akan membicarakan hubungan yang terjalin antara penulis dan alam kreatif, imajinasinya atau hubungan penulis dan perasaan pembaca. Nah, jadi sudut pandang itu merupakan sudut pandang dari siapa? Dari penulis atau pengarang ya. Jadi misalnya Erna mau membuat sebuah cerita pendek. Nah, imajinasinya seperti apa? Sudut pandang Erna sebagai penulis seperti apa? Kemudian dituangkan ke dalam cerita. Yang selanjutnya amanat. Amanat siapa yang baca? Itu baca itu. amanat atau pesan moral yang terkandung tentu ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengarnya. Kemudian amanat atau pesan moral yang terbuat dapat bersifat tersurat maupun tersirat. Nah, jadi amanat merupakan pesan moral yang terdapat pada cerita pendek ya, yang tersurat maupun tersirat. Yang tersurat yang tertulis, kalau tersirat dari perlakuan atau perbuatan ya. Selanjutnya gaya bahasa. Siapa yang membaca? Yang belum? Silakan Erna. Gaya merupakan pemakaian bahasa secara spesifik yang digunakan oleh seorang penulis. Selain itu, gaya bisa menjadi cara penulis menyampaikan pikiran dan perasaannya dalam penyusunan bentuk tulisan. Kemudian ada beragam unsur yang dapat membangun gaya penulisan seseorang, yakni citraan atau imagery merupakan kata atau serangkaian kata yang berfungsi membangkitkan pengalaman tertentu atau membentuk gambaran mental. Diksi ialah pemilihan kata yang digunakan penulis untuk menyampaikan pemikirannya dalam sebuah karya. Sintaksis adalah cara seorang penulis menyusun berbagai kalimat dalam karyanya. Nah, jadi gaya bahasa merupakan pemakaian bahasa secara spesifik yang digunakan oleh
penulis ya, seorang penulis atau pengarang. Gaya bahasa itu banyak macam-macamnya ya. Nah, unsur-unsurnya ya, yang pertama citraan atau imagery. Imagery itu penggambaran suatu kata atau serangkaian kata yang membuktikan pengalaman untuk membentuk gambaran. Nah, untuk sekarang kita akan menyimak film pendek terlebih dahulu ya. Nanti kalian identifikasi unsur-unsurnya, ada tokohnya siapa saja, karakternya seperti apa, ya latarnya, waktu dan tempatnya, temanya apa, ya nanti kalian identifikasi. Kalian simak terlebih dahulu.
tempatnya? Siang hari. Kemudian sore hari ya, ketika di rumahnya siapa? Mbak Indra. Di apa lagi? Waktunya udah ya, siang dan sore. Kemudian tempatnya Mbak Indra. Terus sebelum mengajar ke rumah di mana? Sekolah di rumah Indra. Ya, kemudian alurnya alur apa? Alur lanjut ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Gaya bahasanya bagaimana? Menurut kalian gaya bahasanya? Penggambarannya jelas ya? Ya. Kalian sudah paham cara mengidentifikasi unsur-unsur instinsif? Ya, sudah bisa membedakan tokoh itu bagaimana, tema itu bagaimana, latar, alur, dan sudut pandang. Sama kemudian silakan. Sudah ada teks cerita.
tugasnya dikumpulkan minggu depan. Jadi minggu depan kita bertemu kembali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, semoga kalian lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Siap? Siap. Siap belajarnya lebih baik lagi? Siap. Semangat? Semangat. Masih. Walaupun sekarang sudah siang, kalian harus tetap semangat. Semangat apa? Semangat pagi. Ya. Kalau pagi-pagi kalian kan masih semangat, masih fresh, tenaganya masih full ya. Jadi sudah siang juga harus seperti pagi. Paham? Ada lagi tidak ada yang bertanya? Kalau begitu cukup sekian ya pembelajaran kali ini. Kita bertemu lagi minggu depan di pembelajaran selanjutnya bersama Ibu masih sama mata pelajaran bahasa Indonesia.